Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum mengikuti materi pada hari ini, Pak Hanafi akan sedikit membahas tentang soal kuis yang pertemuan yang lalu ya, tentang istilah persilangan. Pak Hanafi perlu membahas ini karena ini adalah dasar dari materi pewarisan sifat atau persilangan dan anak-anak rupanya masih banyak yang belum memahami sehingga Pak Hanafi harus membahas ini sebagai dasar ya untuk materi selanjutnya. Mohon anak-anak bisa mengikuti dan memahami pembahasan soal ini. Kita mulai yang nomor satu. Ada soal seperti ini ya, bentuk rambut keriting, warna bunga kuning, dan bentuk buah lonjong adalah contoh dari sifat titik-titik. Ini kita disuruh menentukan sifat. Nah, kita lihat di sini apa saja yang menjadi kata kuncinya: bentuk rambut, warna bunga, dan bentuk buah. Ini semuanya kalau kita pahami dia adalah sifat yang dapat ditangkap oleh indera. Sifat yang dapat ditangkap oleh indera adalah sifat fenotip ya. Jadi jawabannya adalah fenotip. Pokoknya yang bisa ditangkap oleh indera, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa di apa namanya dengar dan sebagainya. Ini adalah fenotip ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Dari kasus berikut yang menunjukkan adanya sifat intermediate ya. Kata kuncinya adalah pada intermediate. Intermediate itu apa? Muncul sifat baru pada filial, pada anak. Muncul sifat baru. Jadi kalau bapaknya A, ibunya B, anaknya C misalnya. Nah, itu berarti sifat baru. Kita lihat jawaban A. Merah disilangkan dengan putih. Anaknya merah dan putih. Berarti masih niru bapak ibunya ya. Masih niru orang tuanya. Kalau gitu ini bukan intermediate. Kemudian hitam dengan putih menghasilkan putih. Berarti sama dengan induknya. Bulat dengan lonjong menghasilkan oval. Nah, ini tidak sama. Iya, tidak sama. Muncul sifat baru. Untuk jawaban D, merah disilangkan dengan hijau, anaknya merah. Masih mengikuti induknya. Kalau gitu jawabannya apa? C, ya. Bulat disilangkan dengan lonjong jadi oval. Itu adalah sifat intermediate. Jadi kata kuncinya intermediate adalah muncul sifat baru. Nggak sama dengan bapaknya, nggak sama dengan ibunya, tapi dia perpaduan, ya sifat baru. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Bunga merah disilangkan dengan bunga putih. F1, bunga warna putih. Pernyataan yang tepat. Oke, kita lihat soalnya. Merah disilangkan dengan putih. Merah disilangkan dengan putih. Ternyata warna anaknya muncul putih. Kalau gitu, kita lihat jawabannya. Merah adalah resesif. Betul ya. Merah resesif karena merah dikawinkan dengan kuning, putih, yang keluar putih. Ya, merah nggak muncul, berarti merah yang kalah, yang lemah, sifat resesif. Jawaban B, putih merupakan sifat intermediate, bukan. Dia adalah sifat dominan. Putih merupakan sifat resesif, salah ya, dominan. Merah merupakan sifat dominan, salah, harusnya resesif. Oke ya, jadi kalau yang muncul di anak itu namanya dominan, yang tidak muncul resesif. Jadi merah dengan putih muncul putih, berarti putih dominan, merah resesif. Begitu juga sebaliknya. Oke, soal nomor 4. Ini banyak yang salah ya. Apel merah disilangkan dengan apel hijau, menghasilkan F1 apel hijau. Genotip dari apel merah dan apel hijau pada parentalnya secara berurutan adalah, oke kita lihat. Parental, di situ kita dari soal kita ketahui merah disilangkan dengan hijau. Ya, merah dengan hijau. Kemudian anaknya ternyata hijau. Berarti yang dominan siapa? Hijau, ya. Hijau yang dominan. Yang resesif merah. Oke. Genotip kita lihat karena yang dominan hijau, maka kita menggunakan huruf depan dari hijau, yaitu H besar, H besar. Gitu ya. Nah, untuk merah, karena dia resesif, maka dia mengikuti. Ya, bukan merah M besar atau M kecil, bukan. Ya, walaupun tulisannya merah, jadi bukan ya, tapi mengikuti. Karena hijau sudah pakai H besar, berarti dia mengikuti menjadi H kecil. Sehingga secara berurutan, merah dengan hijau dituliskan
Ya, D ya. H kecil disilangkan dengan H besar, H besar. Oke, anak-anak ya, paham ya? Oke, mudah-mudahan paham. Selanjutnya soal nomor 5. Ini memang agak membuletisasi ya, tapi insya Allah kamu bisa ya. Gamet yang dihasilkan dari genotip M besar, H besar, H kecil adalah. Nah, kita lihat ya. M besar, H kecil. Ini terdiri dari dua, ya, dua sifat, yaitu M besar dan H kecil. Nah, sekarang kita lihat M besar ini kalau digametkan ini jadi M besar dan M besar. Karena sama, maka boleh ditulis satu kali, M besar saja. Kemudian H besar H kecil ini kalau digametkan dipisahkan ya. Digametkan itu maksudnya dipisahkan aja ya. Jadi H besar dan H kecil. Begini. Karena tidak sama, maka nggak boleh dituliskan kayak M. Tetap harus ditulis H besar H kecil. Nah, dari sini kita gadukkan apa? Digadukkan ya. Kita pasangkan ya, kita pasangkan. M besar kita pasangkan dengan H besar menjadi M besar H besar. Lalu M besar kita pasangkan dengan H kecil menjadi M besar H kecil. Udah, ini aja kan sudah nggak ada lagi kan ya. M besar dengan H besar sudah, M besar dengan H kecil sudah. Berarti kalau gitu gametnya apa? H besar dan M besar H kecil. Jawabannya D. Ya anak-anak ya. Itu penjelasan dari Pak Hanafi untuk pembahasan soal kuis yang kemarin. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi dasar untuk persilangan atau materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.